Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqalallahu ta'ala fil qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanah illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, saya akan sedikit menyampaikan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Dari 25 nabi, ada nabi yang terpilih sebagai golongan nabi yang disebut dengan ulul azmi. Di antara salah satu ulul azmi ini adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun ulul azmi yang berarti ulu itu mempunyai atau memiliki, azmi adalah tekad atau keteguhan yang kuat. Berarti ulul azmi adalah nabi yang mempunyai tekad yang sangat kuat untuk berdakwah kepada umatnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan singkat. Yang pertama, Nabi Nuh berdakwah. Nabi Nuh alaihissalam lahir saat umatnya masih dalam kondisi menyembah berhala yang berupa patung-patung, yang mereka beri nama patung-patung tersebut adalah Wad, Suda, Yatuk, dan Nasr. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui media, yaitu alam sekitar, yang di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, air yang mengalir, ada bumi, langit yang berdiri tanpa tiang, adanya pergantian siang dan malam. Itu disampaikan kepada kaumnya bahwa ini semua menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa tanggapan, respon daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam ini? Mereka malah menolak dengan seruan ajakan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi, menyampaikan kebenaran, mengajak ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menyembah berhala atau patung-patung yang selama ini mereka sembah. Yang mereka sembah haruslah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ajakan demi ajakan, dakwah demi dakwah selalu ditolak, bahkan dicaci dan dimaki. Sehingga Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memperingati Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat bahtera atau kapal air yang sangat besar, dan dibantu oleh sejumlah kaum pengikutnya yang setia kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam menciptakan sebuah bahtera yang sangat besar. Pembangunan kapal ini dilakukan jauh daripada lingkungan tempat tinggal kaumnya yang membangkang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat dengan tenang mengerjakan pembuatan bahtera tersebut. Tetapi ternyata kegiatan tersebut diketahui oleh kaum yang zalim, sehingga keluarlah dari kaum zalim itu kalimat-kalimat hinaan.
Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, siap-siaplah engkau dengan kapalmu wahai Nuh. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku. Nabi Nuh alaihissalam sambil menunggu tanda-tanda datangnya banjir, beliau tetap memperingatkan kaumnya untuk selalu mengajak ketauhidan, yang disembah bukan hanya patung. Jangan patung yang disembah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil menunggu tanda-tanda datangnya banjir. Namun kaumnya yang zalim tetap acuh terhadap ajakan Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Selanjutnya tanda-tanda yang dimaksud datang. Nabi Nuh alaihissalam dan kaumnya yang taat segera bersiap naik ke bahtera, hingga akhirnya hujan menenggelamkan tempat tinggal Bani Rasib. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Yunus ayat ke-73. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakadzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna allazina kazzabu biayatina fanzur kaifa kana aqibatul munzarin, yang artinya, kemudian mereka mendustakannya, yaitu mendustakan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Kita ambil hikmah dan kesimpulannya, yaitu beliau kurang lebih selama 950 tahun berdakwah, hanya beberapa pengikutnya yang setia mengikutinya. Beliau hampir-hampir tidak sanggup, sehingga datanglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat perahu atau bahtera yang besar. Kesimpulan yang kita ambil dari sini, yang pertama, perjuangan itu harus dengan kesabaran. Jika memang kita sudah bersabar, biarkan Allah yang turun tangan, Allah yang mengaturnya. Dari kisah ini, yang setia dengan Nabi Nuh alaihissalam, yang setia dengan kebenaran kepada ajakan tauhid, maka akan selamat. Dan sebaliknya, bagi siapapun di antara kita yang tidak berpihak pada kebenaran, kepada ajakan tauhid, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala perintahnya dengan semaksimal mungkin, maka tunggu kehancuran dan kebinasaan serta kesengsaraan, baik itu di dunia, terlebih nanti di akhirat. Mudah-mudahan kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam ini dapat kita ambil hikmahnya, bahwa beliau mengajarkan untuk sukses dakwah, berjuang, berproses dalam segi apapun itu, bagi para santri, pelajar yang sedang berproses dalam pendidikan, bersabarlah. Barang siapa yang bersabar, insya Allah Allah akan mengatur sendiri. Allah akan memberikan kesuksesan kepada kita, baik di dunia terlebih nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait daripada kisah singkat Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan ini menjadi spirit motivasi buat kita tetap selalu eksis, semangat untuk menjalankan hidup tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dipahami atau kesalahan atau kekeliruan dan kekhilafannya. Khudh ma syafa' wa dama qadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.